Halo teman-teman, apa kabar? Pada video kali ini saya akan tetap untuk mencoba bermain ya, mengajak kalian untuk bermain dari game airdrop dari Boinkers ya teman-teman. Walaupun ini belum ada kepastian kapan dia listing, tapi permainannya juga cukup asik nih dan nggak membosankan ya teman-teman. Jadi kita nikmatin saja permainannya sambil nunggu informasi kapan dia listing. Oke, kita langsung saja masuk ke permainannya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke permainan Boinkers ini teman-teman. Ini sepertinya agak sedikit lemot ya. Ini sambil main airdrop dari Boinkers atau game dari Boinkers ini, saya akan berbagi cerita suka maupun duka ya selama memainkan airdrop ya. Ini kita mulai langsung untuk boosternya yang gratis ya teman-teman. Kalian bisa pilih yang gratis ataupun yang berbayar ini ya. Yang pakai energi ini 250 menit dengan membayar 30 energi ya. Oke, kita pilih yang gratis dulu. Oke, kembali lagi kita membahas tentang cerita saya mengenai suka duka bermain airdrop ya teman-teman. Ada beberapa airdrop yang cukup memberikan ekspektasi yang cukup tinggi atau di luar ekspektasi saya, dan ada juga yang di bawah ekspektasi saya ya teman-teman. Contoh airdrop yang sudah memberikan saya reward yang cukup besar itu diantaranya adalah Capybara Nation ya teman-teman. Capybara Nation itu saya mainnya nggak terlalu lama ya teman-teman. Kurang lebih hampir 3-4 bulan ya. Karena untuk airdrop yang gratisan yang nggak ngeluarin modal itu ya teman-teman, yang nggak deposit sama sekali, itu idealnya itu kalian harus memainkan minimal 3 bulan ya. Kecuali kalau kalian punya dana lebih, kalian bisa deposit ya. Nanti saya akan bahas ya tentang uh, sisi positif dan negatifnya deposit airdrop ini ya teman-teman. Oke, ini kita kembali lagi sambil bermain ini ya, Boinkers ini ya teman-teman. Ini ada beberapa gratisan ya teman-teman. Ini spin ada 65 spin. Belum saya pakai ini teman-teman, dan kita akan coba masuk ke event dulu ya, event gratisan dulu ya. Ini nanti kalau saya cerita nggak akan panjang sekali ya teman-teman. Kita kerjain dulu aja ini ya teman-teman. Nanti kita sambung lagi ya ceritanya di waktu nyepin ya teman-teman. Kita kerjain dulu eventnya. Mumpung gratis ini teman-teman, sebelum kadaluarsa ya teman-teman, kita kerjain saja. Ini yang gratis-gratis saja teman-teman. Ini Boinkers ini ada yang, nah ini ada yang deposit nih untuk membeli ini seperti ini ya teman-teman. Tapi saya lebih suka yang gratis ya, yang nggak ngeluarin modal sama sekali. Karena selain nggak punya budget, juga resiko untuk deposit atau ngeluarin budget untuk airdrop itu juga bisa 50-50 ya teman-teman. Bisa untung banyak ataupun jadi sangkuters ya. Nanti saya akan ceritakan bagaimana kenapa bisa jadi sangkuters di airdrop ya. Ini kita ini dulu, kita kerjain dulu. Nah ini sudah bisa dibuka nih teman-teman, tapi nanti saja kita buka. Kita coba lihat di event-event yang lain dulu, kita buka-buka dulu, kita kerjain dulu yang gratis-gratis dulu nih teman-teman, karena ini saldo saya cukup banyak sekali. Ini lumayan nih buat nambah-nambah jamur ya teman-teman. Jadi kalau yang berbayar seperti ini, walaupun kecil, kita skip aja dulu. Kecuali kalau kalian memang niat ya, punya modal yang cukup ya, misalkan kalian mau berspekulasi di airdrop ya teman-teman. Kita coba lihat spinnya, dapat 140 spin ya teman-teman. Nah ini untuk elevator masih belum bisa dibuka, nungguan 1 jam lebih ya. Ini gratisan teman-teman, bisa kalian pakai ya, buka pintu-pintu ini. Nanti kalian bisa naik ke level ini ya, 0 sampai 17 ini levelnya. Dan saya belum pernah sampai
sampai level tertinggi belum pernah ya, takutnya dapat beruang saya udah berhenti duluan. Dan ini event gratis spinnya juga ada ya, ini masih 5 jam lagi dapat spin gratis 1 ya. Ini spin dari gratisan event nih masih 70. Oke, kita spin aja dulu ya nih teman-teman. Kita pakai bet yang 5 kali. Oke, kembali lagi ceritanya kita sambung dari suka duka main iDrop ya. iDrop yang cukup berkesan bagi saya itu diantaranya adalah Capybara Nation, ada Dogs itu ya, itu sangat berkesan sekali buat saya karena itu gratis, tapi saya mendapatkan reward yang cukup besar ya di Capybara Nation dan Dogs itu. Walaupun Dogs itu nggak terlalu besar, tapi ya cukup besar di antara airdrop yang sudah saya kerjain ya. Pokoknya yang airdrop yang cukup memberikan reward cukup besar bagi saya itu Capybara Nation dan Dogs ya teman-teman. Dan yang airdrop yang lain itu nggak seberapa ya, bahkan di bawah rata-rata ya teman-teman. Oke, kita masuk lagi spin ya teman-teman, karena ini udah habis. Ini saya udah punya Boinkers ini lumayan ya teman-teman, ada 1547 Boinkers yang sudah saya kirim nih teman-teman, dan profit per hournya sudah 154.000. Oke, langsung saja kita spin ya sambil cerita-cerita teman-teman. Oke, di Capybara Nation kalian mungkin sudah ada yang pernah lihat ya video saya ya. Mungkin kalau yang belum pernah ya di scroll ke bawah dulu tentang Capybara Nation yang pernah saya bahas ya di videonya. Itu saya bener-bener nol deposit ya, itu ngerjain kurang lebih ya 3-4 bulan ya, karena idealnya untuk airdrop gratisan itu ngerjain tuh kita minimal 3-4 bulan itu baru bisa dirasakan ya, walaupun nanti tergantung juga harganya. Kalau harganya waktu listing tuh murah ya dapatnya ya sedikit lah, mungkin sekitar berapa dolar saja, nggak lebih dari 10 dolar mungkin ya teman-teman. Tapi nggak masalah buat kalian yang belum punya pekerjaan, bisa fokus untuk main iDrop ini ya teman-teman. Oke, untuk iDrop yang saya pernah deposit itu seperti Rocky Rabbit dan X Empire itu ya teman-teman, itu bisa dibilang nggak terlalu besar tapi nggak rugi juga sih, walaupun dapatnya pas-pasan ya antara modal itu ya. Selama saya main airdrop itu yang sempat deposit atau keluarin modal untuk bermain airdrop ya cuman Rocky Rabbit dan X Empire, itu pun karena terpaksa ya teman-teman, karena saya main sudah lama dan levelnya sudah lumayan tinggi dan dia mewajibkan untuk eligible itu harus deposit dulu ya 0,5 ton itu kemarin untuk Rocky Rabbit dan X Empire itu. Makanya saya terpaksa harus ngeluarin dana untuk syarat agar eligible ya dari kedua job tersebut, dan hasilnya ya nggak rugi ya nggak untung ya, maksudnya untungnya nggak terlalu banyak lah teman-teman, karena sayang kalau nggak di withdraw, kalau nggak dicairin itu sayang juga karena levelnya sudah terlalu tinggi. Walaupun levelnya tinggi juga nggak terlalu banyak. Kalau X Empire kemarin itu ada sekitar berapa ya, sekitar 20 dolar ya teman-teman, kurang lebih. Rocky Rabbit juga kurang lebih ya segitu, karena dia di fasting juga ya di season pertama, dan season berikutnya itu di season kedua itu di fasting beberapa kali ya teman-teman. Bahkan sempat saya nggak withdraw di season keduanya itu, fasting season kedua itu, makanya di burn sama Rocky Rabbit. Ada beberapa ratus token yang di burn sama Rocky Rabbit ya. Itu tadi teman-teman ceritanya seperti itu. Jadi untuk yang gratis ini minimal kalian harus memainkannya 3-4 bulan ya baru ideal itu teman-teman untuk airdrop yang gratisan. Dan ada beberapa airdrop yang saya nyesel nggak ngeluarin modal ya, seperti Cat Good Miner itu ya, kemarin harganya ternyata bagus sekali ya, dan saya ngerjain
kurang lebih 1 bulan dan nggak elik ya teman-teman, makanya nggak bisa dicairin. Dan kebetulan sempat ikut event eksklusif ya teman-teman, makanya dapat gratisan 500 token ya kemarin, 500 token dari Catcode Miner. Itu setara $1 kemarin saya jual, tapi nggak masalah teman-teman. Kita lanjut saja spin ini teman-teman. Catcode Miner itu kemarin harganya cukup bagus menurut saya, tapi sayang saya nggak elik. Dan coba kalau kita ngeluarin modal besar itu pasti untungnya besar. Oke, untuk airdrop itu aturannya sama seperti kita trading di kripto ya teman-teman, tapi ini untuk main airdrop ini kita istilahnya sedikit spekulasi ya teman-teman, antara airdrop itu nanti akan menjadi proyek yang besar ataupun yang gagal ya teman-teman. Untuk proyek yang besar itu kemungkinan kita akan mendapatkan reward yang cukup besar. Kalau misalnya airdropnya gagal itu kita bisa menjadi sangkuters ya untuk para pemburu airdrop yang sudah deposit ya tentunya. Makanya saya kalau airdrop ini cenderung yang gratisan saja ya, karena seperti itu teman-teman. Kalau kalian ngeluarin modal dan waktu listing ternyata harganya nggak sesuai seperti di angan-angan kita atau ekspektasi kita ya, nanti kita malah jadinya sangkuters ya. Atau sama seperti kita trading ya, kita beli token dan tokennya itu nggak naik-naik, bahkan turun, jadi kita jadi sangkuters teman-teman. Nah seperti itu. Airdrop sih kurang lebih seperti itu ya. Kita pertama ibaratnya kalau kalian deposit itu menjadi investor ya teman-teman. Jadi kalian beli proyeknya dan kalian bisa mendapatkan token lebih dari pemburu airdrop yang gratisan itu. Tapi kalau proyeknya nggak terlalu bagus ya sama aja, nanti kalian bisa jadi sangkuters ya, atau aset kalian jadi nyangkut kalau harganya nggak sesuai dengan deposit yang kalian keluarin atau budget yang kalian keluarin waktu booster atau beli item di airdrop tersebut. Jadi seperti itu teman-teman, aturan dari airdrop itu teman-teman. Kalau airdropnya cukup bagus ya, kalau airdropnya mempunyai proyek yang bagus atau besar, itu kemungkinan kita istilahnya JP atau jackpot atau mendapatkan reward yang sangat besar sekali ya. Tapi saya lebih cenderung ke yang gratisan seperti ini ya, kecuali kalau terpaksa teman-teman. Tapi ada penyesalan juga ya, seperti di Catcode Miner kemarin ya. Catcode Miner itu kemarin harganya cukup bagus, walaupun sekarang sudah drop ya, turun banyak sekali ya. Tapi seandainya kita untuk deposit dari awal dan waktu listing itu kita modal itu masih ketutup, bahkan modal kita bisa untung berkali-kali lipat dari modal yang kita keluarin di Catcode Miner kemarin ya. Tapi sekarang sudah turun ya, rata-rata seperti itu teman-teman. Airdrop itu kalau proyeknya nggak berkembang ya harganya pasti turun. Apalagi Bitcoin saat ini harganya lagi sideways ya teman-teman, bisa dibilang sideways ya teman-teman. Ada di kisaran di bawah 100 ya, sekitar 95 ya paling tinggi, ke 90 ya, dia sideways ke angka tersebut. Jadi untuk airdrop atau proyek-proyek airdrop yang baru ini masih belum ada masa depannya, masih belum bisa dikatakan cerah ya teman-teman, karena melihat roadmap dari perjalanan Bitcoin saat ini dia lagi sideways ya. Kecuali waktu awal bulan awal tahun dari 2024 kemarin ya, itu sebenarnya awal yang bagus untuk kalian masuk ke semua koin ataupun token kripto ya. Karena dari awal tahun 2024 itu sampai akhir 2025
2024 itu Bitcoin itu sedang rally bagus ya, atau bisa dikatakan bullish ya teman-teman. Kalian bisa lihat roadmap dari Bitcoin itu ya, dari awal 2024 sampai 2004 akhir itu dia sangat performanya sangat bagus sekali ya. Dia mengalami bullish ya, bullish yang luar biasa, bahkan sempat terus beberapa kali nembus ATH ya teman-teman. Itu sangat luar biasa sekali karena ada beberapa isu yang membuat Bitcoin bisa bullish ya teman-teman. Di antaranya adalah pemilu Amerika dengan terpilihnya Donald Trump ya kemarin, itu membuat Bitcoin naik atau menembus ATH. Atau di pertengahan tahun Bitcoin ETF dengan masuknya BlackRock di kripto untuk ETF Bitcoin itu, Bitcoin mengalami bullish ya teman-teman. Nggak ada koreksi yang cukup berarti ya. Waktu ada berita dari BlackRock masuk ke Bitcoin ETF itu ya. Oke, kembali lagi di iDrop ya teman-teman. iDrop ini sama seperti baik retro ya maupun di tele ini sebenarnya posisinya sama ya teman-teman. iDrop ya, iDrop itu cuman pendistribusian token dari sebuah proyek dari developer ya untuk masuk ke market kripto ya teman-teman. Jadi kalau proyeknya bagus dan berkembang ya harganya juga mungkin stabil ya teman-teman. Tapi kalau proyeknya nggak jelas, walaupun itu mungkin dibangun dengan komunitas yang cukup besar itu ya, harganya juga nggak bakalan naik-naik tinggi ya. Sama seperti ini teman-teman, sama seperti Hamster Combat ya. Kalian bisa lihat tuh, Hamster Combat itu token meme yang cukup besar ya, antusias dari komunitasnya, tapi harganya ya nggak terlalu bagus ya teman-teman. Bahkan dia iDrop yang bisa dikatakan mengecewakan para penggarapnya ya teman-teman, karena mungkin penggarapnya menilai dia nggak sesuai dengan apa yang dia janjikan ya teman-teman. Ya seperti itu teman-teman. Kalau token ataupun sebuah proyek itu yang supply-nya terlalu banyak atau melimpah ya, harganya untuk naik tuh mungkin akan sangat sulit sekali ya, walaupun komunitas didukung komunitas dan developer yang bagus ya, itu naiknya juga mungkin susah ya teman-teman. Apalagi kalau supply-nya unlimited ya, kayak seperti Doge itu ya, Dogecoin itu untung aja Doge itu cukup lama ya token itu ya, token meme. Makanya dia walaupun supply-nya unlimited, harganya masih cukup bagus ya, bisa dikatakan bagus ya teman-teman. Makanya untuk kalian yang lagi milih-milih token ataupun koin yang baru masuk ke kripto itu, kalian perhatikan dulu fundamentalnya teman-teman ya. Salah satu diantaranya adalah supply-nya ya, dan kalian lihat roadmap-nya dan developernya dan semua program-program dari proyek itu arahnya kemana ya. Jadi kalau kalian pilih token ataupun koin yang jelas itu, mungkin kalian walaupun jadi sangkuters itu masih aman-aman aja ya, bisa dikatakan aman ya. Kalian untuk kesempatan untuk di rug pull atau token kalian di listing dari exchange itu kemungkinan sangat kecil sekali, walaupun semua kemungkinan itu pasti ada ya teman-teman. Sama seperti Terra Luna ya, Luna itu kan dulu waduh harganya luar biasa sekali, tapi karena ada kasus besar langsung drop ya. Ya seperti itu, di kripto itu emang dari dulu seperti itu ya teman-teman ya, naik turun itu sangat drastis, itu sudah hal yang biasa ya. Makanya kalian kalau milih berinvestasi ke kripto itu, kalian minimal kalian
lihat dulu fundamentalnya ya, misalkan proyeknya bagus apa enggak ya, atau supply-nya itu banyak apa enggak, atau yang komunitasnya itu banyak atau enggak ya, besar atau enggak ya. Ya kalian perhatikan di situ teman-teman. Dan untuk beberapa airdrop ini sama seperti kripto ataupun token-token lainnya ya teman-teman. Ada yang bagus, ada yang nggak berkembang juga banyak ya teman-teman. Makanya kalau kalian main airdrop ini saya sarankan sih, kalau misalkan kalian lihat proyeknya bagus ya kalian deposit nggak masalah ya. Walaupun nanti kalian nyangkut ataupun mendapatkan reward yang besar, itu kalian nggak kecewa kalau kalian melakukan riset dulu ya. Tapi kalau kalian asal-asalan asal deposit aja ya jangan ya teman-teman. Mending kalian garap seperti saya ini ya, yang garap gratisan ya. Ya aturannya seperti itu, kalau kalian gratisan ya harus minimal 3 sampai 5 bulan atau lebih ya, agar airdrop yang kalian peroleh nanti bisa jadi duit ya, berasa ya istilahnya ya. Nggak kayak apa namanya Tom Market itu Tom Market saya udah ngerjain lama banget itu ya, 4 bulan lebih ya teman-teman. Padahal setiap jam saya itu bisa dikatakan login untuk ngeklaim koinnya, tapi hasilnya aduh parah, nggak sampai $1 kemarin. Mayor juga seperti itu teman-teman, yang katanya proyeknya besar dan bagus tapi waktu listing sangat mengecewakan sekali ya. Tapi mungkin berbeda sama teman-teman yang sudah deposit ya. Mungkin untuk mayor itu bagi teman-teman yang sudah deposit mungkin dapatnya juga banyak ya. Tapi ada juga yang di Tom Market itu deposit sampai puluhan juta atau ratusan dolar itu, tapi hasilnya jadi sangkuters di Tom Market ya, karena hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Karena Tom Market itu suplainya juga terlalu melimpah ya. Makanya kalau kalian mau main di airdrop yang harus deposit tuh kalian lihat dulu, minimal cari-cari tahu dulu suplainya ada berapa ya token tersebut ya. Kalau tokennya terlalu banyak ya menurut saya ya jangan deposit ya, kecuali kalau proyeknya itu menjanjikan dan komunitasnya besar, itu nggak masalah. Oke, ini saya dari spin gratisan di energi tadi dapatnya 25.000 energi ya teman-teman, dan ini petnya ini tertinggi 1.500. Oke, ini kita mainkan dulu. Ini event-eventnya masih belum bisa dibuka ya teman-teman. Ini sudah bisa nih, tapi nanti kita buka di akhir-akhir saja ya, karena saya masih ada gratisan dari spin yang energi tadi. Jadi sayang kalau dipakai semua ya. Ini kan kita dapat spinnya kan ya lumayan banyak teman-teman, ada 25.000 ya. Ini kita langsung gunakan saja ya. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya apa yang saya bagikan ya tentang pengalaman ngerjain airdrop itu ya. Jadi kalian bisa pilih ya mana yang airdrop yang bagus, mana yang perlu deposit dan nggak perlu deposit ya teman-teman. Karena saya prinsipnya ya seperti itu teman-teman. Kalau airdrop yang harusnya gratis ya kita nggak perlu deposit ya, kecuali kita sudah main lama dan ada syarat eligible. Agar kita eligible itu harus deposit ya, terpaksa kita harus deposit ya, karena ada beberapa airdrop yang wajib untuk melakukan transaksi seperti Bumis itu ya. Itu saya nggak garap ya teman-teman, karena itu game airdropnya itu hampir sama kayak X Empire ya. Walaupun X Empire kemarin saya nggak rugi-rugi amat, tapi untuk deposit saya pikir-pikirkan dulu ya, karena Bitcoin saat ini harganya juga volatilnya cukup tinggi ya, belum menunjukkan tren bullish lagi ya, karena
masih ada isu-isu yang nggak jelas ya, takutnya nanti Bitcoin bisa drop jatuh ke bawah ya teman-teman. Oke, langsung saja kita spin ya teman-teman. Kita pakai bet yang 500 saja ya, hemat ya teman-teman. Ini siapa tahu. Oke, ini koin untuk membeli Boinkers ini ada 230 ada 400 juta ya. Kita semoga nanti bisa tembus miliaran ya teman-teman, agar bisa membeli Boinkers yang banyak ya teman-teman. Ini sudah mau habis nih karena dapat beruang terus ini teman-teman. Ini tinggal 17.000. Ini dapat palu terus. Ini sudah mau habis tapi belum 1 miliar nih teman-teman. Takutnya nanti dapatnya Boinkers nggak terlalu banyak. Ini dari tadi kebanyakan dapat beruang ya. Beruang lagi teman-teman. Ini nggak tahu ini bisa 1 miliar apa enggak nih. Kalau 1 miliar ya lumayan, dapat paling nggak dapat 10 Boinkers bisa lah. Tapi kalau di bawah 1 miliar ya nggak dapat sepertinya 10 Boinkers ya. Oke, ini sudah 1 miliar teman-teman. Mudah-mudahan nanti dapat Boinkersnya 10 ya minimal ya teman-teman. Oke, ini sudah mau habis nih, tapi saldonya cuma segitu aja, dan ini bonusnya juga belum kebuka ya, udah habis sih ya teman-teman. 400 sudah nggak bisa lagi di spin karena betnya 500. Oke, kita coba buka event ya buat nambah-nambah tadi ya. Ini eventnya kita buka teman-teman. Ini yang gratis 2700 energi ya teman-teman. Ini jamur saya tinggal 80. Kita coba masuk spin lagi. Kita pakai bet yang paling tinggi 150 nih. Oke, spin lagi teman-teman. Dapat beruang. Ini dari tadi perasaan dapat beruang terus ya teman-teman. Ini dapat beruang, ini 1,5 M ini dapat berapa Boinkers ya kira-kira. Ini dapat rupiah nih, kita nyuri dari pemain lain yang jarang aktif ya. Dapat 200 miliar ini, 200 juta ya. Kita coba spin lagi, kita naikkan. Ini udah nggak bisa ya, maksimal 50 nih, 10 bahkan sudah turun nih teman-teman. Oke, kita stop saja, langsung kita beli Boinkers ya teman-teman. Ini Boinkers saya ada 1547. Nah, ini agak error ya profit per hournya ya teman-teman. Tadi 149, sekarang cuma 77. Ini agak ngaco nih teman-teman, tapi Boinkersnya udah bener ya. Ini 1547 kita beli kan semua ya, dari saldo 1,6 miliar ya. Langsung saja kita beli. Kira-kira dapat berapa Boinkers ya? Ternyata dapat 23 Boinkers teman-teman. Tapi lumayan lah buat nambah-nambah kecepatan dari menambang Boeing atau tai itu sendiri ya. Kita coba lihat spinnya, nggak sampai 500 ya. Kita spin lain kali teman-teman. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat tentang apa yang saya sampaikan tadi teman-teman, seputar suka duka main airdrop dan airdrop apa saja yang perlu kalian perhatikan agar kalian gak kecewa dalam memainkan airdrop tersebut ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.